Sumur resapan habiskan anggaran besar, tapi hanya berfungsi atasi banjir kecil. Kabar gembira untuk pendukung Anies Baswedan. Sumur resapan ada gunanya juga di Jakarta. Bisa jadi amunisi untuk mengagungkan pujaan mereka. Ini bukan prank, tapi kesaksian seorang warga Jakarta. Sumur resapan yang di SD 1 Kembang Utara bagus itu berfungsi banget. Jadi setiap 5 meter bikin sumur, tinggi jalannya dinaikin. Pinggir jalannya sumur resapan, kedalaman sumur sekitar 6 meter, nggak banjir lagi, kata Ketua Kampung Siaga Bencana Kembangan Utara, Nur Hashim Nur. Beneran berfungsi kan sumur resapannya? Kabar gembira untuk pendukung Anies. Siap-siap saja mendengar kesaksian ini disambar pendukung Anies. Selain itu, ada lagi fungsi sumur resapan. Menariknya, sejak dibikin sumur resapan, pohon-pohon di sini pada berbuah, padahal sebelumnya nggak pernah berbuah. Contoh ini jambu air, yang di sana mangga. Mungkin pohonnya subur karena ada banyak persediaan air di bawah, atau gimana, kata Nur Hashim kemudian. Berarti sumur resapan berhasil dong. Berhasil mengurai banjir dan menyuburkan tumbuhan di sekitarnya kan. Tunggu dulu, kesaksian berikutnya bisa menjadi tolak ukur. Di sini sumur resapan ada sekitar 10 sumur, tapi agak percuma soalnya dekat kali. Nggak berpengaruh karena baru nampung beberapa meter air sudah penuh. Kalau air luapannya sedikit banget baru berpengaruh, tapi di sini banyak, kata Nur Hashim soal sumur resapan di pinggir kali Angke. Kesaksian serupa juga disampaikan warga lain. Upiani, pengelola ruang pabrik terpadu rumah anak Kembangan, menilai bahwa sumur resapan tidak efektif mengurai banjir di RPTRA Kembangan. Menurut saya gak ngaruh banget, sama saja. Kalau banjir gede percuma, tapi kalau banjirnya cetek langsung surut masuk ke situ. Kalau gede gak ngaruh, kata Opiani. Dapat disimpulkan bahwa sumur resapan bisa efektif mengatasi banjir dengan skala kecil, tapi tidak berguna untuk menghadapi limpahan air yang banyak. Apakah fakta ini mengagetkan? Sebenarnya tidak, karena sejak awal para ahli sudah menyampaikan soal ini ketika ide sumur resapan mulai muncul ke publik. Para ahli mengatakan bahwa sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta karena daya serap tanah Jakarta rendah. Sumur resapan sangat efektif jika dibangun di area dengan daya serap tanah yang tinggi. Penempatan sumur resapan harus sangat diperhatikan agaknya tidak sia-sia. Yang penting bukan jumlah sumur resapan, tetapi penempatannya harus tepat. Walau sudah diingatkan, sumur resapan tetap dibangun secara masif di Jakarta. Terlihat jelas ada kebijakan soal lokasi yang cocok atau tidak. Yang penting dibangun sebanyak mungkin. Faktanya adalah sumur resapan hanya efektif kalau membanjirinya kecil. Kalau banjir besar tidak ada gunanya. Jelaslah bahwa banjir di Jakarta tidak bisa diatasi dengan sumur resapan saja. Skala banjir di Jakarta terlalu besar untuk ditangani dengan sumur resapan. Karena itulah program ini tidak perlu dilanjutkan. Kalaupun mau dilanjutkan, ya dikaji secara cermat soal lokasinya agar tidak membuang anggaran percuma. Pendukung Anies bisa saja bergembira karena sumur resapan ada fungsinya. Silakan saja bergembira, tapi saya justru melihat kelemahan manajerial dalam mengemban keputusan dari Anies Baswedan. Tiadanya kajian yang tepat dalam membangun sumur resapan membuat anggaran besar terbuang sia-sia karena tidak bisa mengurai banjir secara signifikan. Sumur resapan habiskan anggaran besar, tapi hanya berfungsi atasi banjir kecil. Kabar gembira untuk pendukung Anies Baswedan. Sumur resapan ada gunanya juga di Jakarta. Bisa jadi amunisi untuk mengagungkan pujaan mereka. Ini bukan prank, tapi kesaksian seorang warga Jakarta. Sumur resapan yang di SD 1 Kembang Utara bagus itu berfungsi banget. Jadi setiap 5 meter bikin sumur, tinggi jalannya dinaikin. Pinggir jalannya sumur resapan,
kedalaman sumur sekitar 6 meter, nggak banjir lagi, kata Ketua Kampung Siaga Bencana Kembangan Utara, Durasim Nur. Beneran berfungsi kan sumur resapannya? Kabar gembira untuk pendukung Anies. Siap-siap saja mendengar kesaksian ini disambar pendukung Anies. Selain itu, ada lagi fungsi sumur resapan. Menariknya, sejak dibikin sumur resapan, pohon-pohon di sini pada berbuah, padahal sebelumnya nggak pernah berbuah. Contoh ini jambu air, yang di sana mangga. Mungkin pohonnya subur karena ada banyak persediaan air di bawah, atau gimana, kata Durasim kemudian. Berarti sumur resapan berhasil dong. Berhasil mengurai banjir dan menyuburkan tumbuhan di sekitarnya kan. Tunggu dulu, kesaksian berikutnya bisa menjadi tolak ukur. Di sini sumur resapan ada sekitar 10 sumur, tapi agak percuma soalnya dekat kali. Nggak berpengaruh karena baru nampung beberapa meter air sudah penuh. Kalau air luapannya sedikit banget baru berpengaruh, tapi di sini banyak, kata Durasim soal sumur resapan di pinggir kali Angke. Kesaksian serupa juga disampaikan warga lain. Upiani, pengelola ruang publik terpadu rumah anak Kembangan, menilai bahwa sumur resapan tidak efektif mengurai banjir di RPTRA Kembangan. Menurut saya gak ngaruh banget, sama saja. Kalau banjir gede percuma, tapi kalau banjirnya cetek langsung surut masuk ke situ. Kalau gede gak ngaruh, kata Opiani. Dapat disimpulkan bahwa sumur resapan bisa efektif mengatasi banjir dengan skala kecil, tapi tidak berguna untuk menghadapi limpahan air yang banyak. Apakah fakta ini mengagetkan? Sebenarnya tidak, karena sejak awal para ahli sudah menyampaikan soal ini ketika ide sumur resapan mulai muncul ke publik. Para ahli mengatakan bahwa sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta karena daya serap tanah Jakarta rendah. Sumur resapan sangat efektif jika dibangun di area dengan daya serap tanah yang tinggi. Penempatan sumur resapan harus sangat diperhatikan agaknya tidak sia-sia. Yang penting bukan jumlah sumur resapan, tetapi penempatannya harus tepat. Walau sudah diingatkan, sumur resapan tetap dibangun secara masif di Jakarta. Terlihat jelas ada kebijakan soal lokasi yang cocok atau tidak. Yang penting dibangun sebanyak mungkin. Faktanya adalah sumur resapan hanya efektif kalau membanjirinya kecil. Kalau banjir besar tidak ada gunanya. Jelaslah bahwa banjir di Jakarta tidak bisa diatasi dengan sumur resapan saja. Skala banjir di Jakarta terlalu besar untuk ditangani dengan sumur resapan. Karena itulah program ini tidak perlu dilanjutkan. Kalaupun mau dilanjutkan, ya dikaji secara cermat soal lokasinya agar tidak membuang anggaran percuma. Pendukung Anies bisa saja bergembira karena sumur resapan ada fungsinya. Silakan saja bergembira, tapi saya justru melihat kelemahan manajerial dalam mengemban keputusan dari Anies Baswedan. Tiadanya kajian yang tepat dalam membangun sumur resapan membuat anggaran besar terbuang sia-sia karena tidak bisa mengurai banjir secara signifikan.